Punya malu nggak? Hah? Punya malu nggak? Enggak. Kang, Mas, Om, Dek. Oh. Jember Utara. Nggak enak tuh kalau disingkat. Ketemu lagi barengan kita di sini Ibel Dom Dom Mustang di Nguai Season 2. Cihuy. 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 Kali ini barengan di one and only. What is it? Iya. One and Only. Ada dua dong. Iya juga ya. Oke. Nah, seperti biasa, tanpa panjang lebar lagi kita berbicara di sini, boy. Iya. Gimana kalau misalnya nge-WoW kita selalu tayang setiap hari Minggu jam 4.20 sore? Yes. Kali ini kita barengan sama seseorang. Yang dimana mungkin bisa terlihat kecil di mata orang-orang yang lain. Wah, tapi Bel, Kuat pendiriannya. mighty, tiny. God damn. Kecil di mata orang lain, dalam besar dalam. Woi. Siapa tahu? Bisakah dibuktikan? Asik. Bukan lu. Lu jadi gini. Enggak. Lu kenapa selalu semangat sih buka? Gue doyan, gue bugil bener. Aduh, bugil. Orang mau doyan apa? Enak, boy. Ribet kalau pakai baju, milih celana, belum pakai, ya kan, Mbak? Belum pakai sepatu. Punya malu nggak? Hah? Punya malu nggak? Enggak. Oke ya, seperti biasanya di Nge-WoW season kedua ini, Betul. gue selalu membacakan sebelum kita berlanjut siapakah narasumbernya. Yo. Tuh. Gue di sini bakal membacakan berita Nge-WoW. Wah, Ada berita ini gue dapetin entah dari Anta Berantah. Makanya kita belum tahu nih apakah beritanya valid atau tidak. Nanti kita bakalan tanya langsung ke narasumbernya ya. Ya. Jadi, bintang tamu kita adalah seorang yang bernama Lukman Laksmana atau yang lebih dikenal dengan sapaan Buluk. Pria yang sempat kuliah sound engineering di Australia. Wih, Australia negeriku, katanya. Dan juga beliau adalah atlet volley, boy, profesional, catat. Kalau profesional berarti adalah profesinya sebagai tukang voli. Dan pemain nasional. Pemain nasional, voli profesional. Tapi yang memilih jalannya kemudian menjadi anak pang. Pang not dead. Pang not dead. Lu pernah lihat gak anak pemain voli tapi rambutnya di kan? Nah, makanya. Itu sekitaran berita yang emang gua dapetin dari Bapak produser. Oke. 1, 2, 3, go. Dang. Bukan mau nyanyi, gua mau manggil. Oke, kita sambut aja langsung. Kang, Mas, Om, Dek. Kalau manggil dia gue yang lain tuh. Itu kayak lagi modus ke lawan jenis itu, Bang. Dede. Kita panggil Buluk kayak buluk. Buluk. Ya. Aduh. Gue yang enak nih. Iya, Bang aja nih, Bang. Ini sama aja. Umur itu hanya angka. Jadi kita panggil Buluk. Gak enak juga itu, Bang. Iya sih. Segen boy. Oke. Segen. Bang Buluk lah, Bang Buluk. Ya, Bang Buluk. Bang Buluk, selamat datang. Selamat datang. Sehat ya? Thank you banget udah pada ngundang ya. Terima Aduh, kasih. Bang. Sama. Kita yang thank you Bang, banget thank buat you kami ini kehormatan dengan Bang. super kesibukannya. Gue bisa hadir Nge-WoW. Cihuy. Ya. Ini Bang Buluk ini salah satu orang yang gue ikuti jalan ininya, hidupnya, men. Betul. Dari zaman doi ngeband, Betul. dari zaman doi siaran, Betul. dari sampai sekarang dia punya YouTube channel juga gue ikutin terus. Betul. Gue inget banget zaman gue Semua, kecil. men. Masih panas-panasnya ngeband kan, tahun 90-an. Gue inget banget ada standar tersendiri untuk jadi anak band. Yaitu Seperti Bang Buluk nih. Berarti Nah, karena emang tahun segitu kan emo, punk, Iya. kalau di punk lagi emang lagi Iya. hype-nya kan. Gue di Malang kan emang, wih punk rock banget nih. itu tahun berapa, Kang? 90-an. 90-an. Nah, makanya nih ya buat adik-adik semua yang zaman sekarang
ngomongin influencer, beliau udah jadi influencer Jelas. 90-an. Jelas, setuju lagi gue. Tuh. Setuju lagi gue. Tahun segitu ya? Tahun segitu, men. Tahun segitu ya? Tahun segitu. Gue dulu gitu ya? pengen jadi penyiar, salah satunya Doi juga. Wih. Gue bilang enak banget nih jadi penyiar ya, ini Bang Bulung nih pengen dah gue gitu. Emang Gua sih. Kerjanya ngoceh doang. Gajinya gede kalau prime time ya. Kalau nggak prime time ya gitu-gitu aja. Bang Bulung, sebelum kita lanjut nih ya ke pertanyaan berikut. Gua kan tadi udah bacain berita yang tuh. Ya. Yang tapi bukan gua ya, itu gua cuma bacain doang. Ya. Jadi Bang Bulung ini bernama. Gua mau make sure aja gitu. Kenapa atau enggak? Udah mulai Gua pengen grogi tahu nih. kalau misalnya benar, gua naikin gaji produser gua. Bang Buluk atau Bang Lukman ya. Ya, Tapi- buluk aja buluk. Buluk. Tak kayak Noah gue. Oh iya bener. Iya, gitarisnya kan. Eh, katanya dulu pernah ngambil sound engineering di Australia. Itu Ya. Bisa diceritain sedikit, Bang. Jadi itu gue lulus SMA, gue sekolah musik, tapi lebih ke engineering, ambilnya sound. Cuman pada saat itu kan belum ada digital, jadi yang gue Oke. pelajarin adalah Analog analog engineering. Tapi lebih ke apa ya? Lebih belajarnya lebih ke preamp, mixer, tata suara dan segala macam, akustik, Akustik room gitu ya. akustik room dan segala macam. Nggak lulus. Wah, nggak Oh, nggak lulus Nggak itu? lulus. Itu kesana juga gara-gara Ae punya cewek, gue ya, Ae mah orang dulu ngomongnya Ae Bayu. Cewek gue sekolah di sono, kuliah di sono. Di Australia. Model kan. Wah, udah pada diambil orang loh. Ya, model pada saat itu. Ya, udah mukanya gue pas-pasan, cewek gue model daripada diambil orang, mending gue kejar aja dah ke Australia. Kejar tuh. Posesif kalau kata Naif mah. Iya benar. Berarti emang motivasinya pertama gara-gara emang Cewek. Iya, jadi pada saat itu sebenarnya kan gue udah main band lah, tapi band masih dibilang semi pro juga belum, masih amatir banget kayak gitu. Jadi gue kesana demi pengen ngejagain dia, ceritanya zaman dulu mah kayak nggak bisa long distance. Iya, dulu kan susah juga kan komunikasi, nggak sekarang kan. Surat ke Australia nyampe 12 hari. Makanya 2 minggu, Bang. Telegram mahal, Keburu telegram. selingkuh. Surat lo nyampe. Aduh, aku nggak dikabarin nih. Iya, Itu makanya. tahun berapa, Bang? 93. Anjing, gue belum bisa bisa ngomong sih. 93. Udah lah. Iya, udah. Zaman Orde Baru. Yoi. Iya. Nah, gue kesana, cuma daripada gue kesana gue nggak ngapa-ngapain, jadi gue iseng lah dalam tanda kutip, gue iseng gue ambil sekolah sound engineer gitu, karena waktu itu gue nggak kepikiran untuk gue pengen sekolah instrumennya. Nah, kayaknya ini lebih menarik nih, gitu. Lebih santai juga. Terus kebetulan si sekolah gue itu deket sama apartemennya dia. Oke. Jadi gue pun nyari sekolah yang deket apartemen. Oh, biar dekat. Bentaran sekolah sih, tapi malah gue anjing ini jadi malah enak ya. Ternyata oh belajarnya gini gitu. Jadi gue lumayan ngerti. Nah, nggak lulusnya gue karena dia udah kelar. Gue masih sekitar ada 7 bulan lagi baru kelar. Waduh. Dia pulang ke Jakarta. Ya. Udah kelar dia sekolah 2. Dia waktu itu ngambil kayak lebih ke broadcast design. Dia balik ke Jakarta, gue masih ada 7 bulan. Gue ikut balik juga. Ya ampun. Jadi cuman 2 tahun gue di sana. Waduh. Gitu. Ini definisi bucin ya kalau Iya, kata iya, bucin. iya. Gua baru mau ngomong kayak Iya, gitu. definisi bucin nih. Gue mau ngomong bucin, cuman gue takut. Gue takut ngomong bucin. Ya lagi. Oke, akhirnya makanya gara-gara itu nggak beres. Nggak beres, nggak. Tapi akhirnya pas gue di Jakarta, emang belum jodoh, Oke. putus, gue memutuskan lagi, gue ngeband lebih benar lagi deh. Akhirnya gue waktu itu pas nerusin si engineer-nya di Jakarta, gue sama sekolah sama Levi The Fly. Bahasa The Fly. Dari situ akhirnya udah gue belajar lebih ke digitalnya. Saat ini pas waktu itu digital baru keluar tapi masih 8 bit ya. Transisi ya. Iya. Masih 8 bit, zamannya cakewalk. Jelas. Oh, Wah, gembel banget. Gembel banget. Tapi tahun segitu keren tuh, Bang. Iya, Keren. kayaknya wah sih bisa gini sekarang. teknologi zaman Teknologi dulu. bisa tahun gitu. segitu. Karena sebelumnya gue tuh kenapa demen pengen ini ambil engineer. Waktu itu si Waiting Room band gue yang kedua tuh sempat rekaman di era pita. Ya. Era pita. Terus gue ngeliatin kayak alat-alat waktu itu Gin Studio sama The Triple M Studio. Gila, keren banget ya. Ada rack system apa segala macam. Kayaknya ngeliat seorang almarhum Harwi Dodo pas mix.
kayak gini, padahal dibohongin juga gue dulu. Dibohongin gimana kan? Sialan. Kita kan dulu gini nih, lu rekaman nih, set. Kita kasih tahu nih referensinya ke si engineer-nya. Iya. Mas, aku pengen sound drumnya begini nih, Iya. pengen gitarnya begini nih. Oh iya siap, besok aku kerjain. Gini. Siap. Tiba-tiba, udah jadi nih, dengerin kan, set. Tuh udah enak kan sekarang gini-gini. Oh iya mas, lebih enak, padahal kagak dia apa ini. Kampret. Kekuatan lobby aja. Sugesti boy, sugesti. Gue taunya setelah beberapa tahun kemudian, setelah gue udah ngerti sound, gue dengerin hasilnya Pupen, Pure Saturday, Pas Band, Waiting Room di saat itu. Sama semua drumnya bunyi. Perasaan dulu gue gak minta begini. Template yang ada, preset Ternyata. Preset. gitu. Nah, jadi akhirnya di situ gue nerusin digital. Nah, itu sebenarnya terjadi gue sekolah itu tuh sebelumnya kayak lu bilang tadi kalau gue adalah atlet volley. Ya, jadi zaman SMP, SMA, gue ikut klub volley gede-gede di Jakarta. Ada Fopguard, Vini Divisi, Tofu. Itu klub-klub volley besar di Jakarta. Dan gue ikut dengan angkatan dulu siapa aja, Lodri di atas. Dennis Taroreh dulu juga di atas. Pascal Wilmar, di atas gue juga. Tapi gue ikutin dengan angkatan mereka sebagai juniornya untuk jadi atlet profesional. Itu ketika lagi memilih volley itu karena emang passion atau memang? Pertama memang gue hobi volley. Oke. Salah satu olahraga yang gue hobi adalah volley daripada basket. Kenapa tuh, Bang? Nah, jadi Maksudnya jarang juga kan kalau di sekolahan tuh orang pengen pasti basket. ya basket Iya, kan bola, abas, boy. bintang sekolah kan. Iya, era itu karena gue tuh bareng Ali Budi Mansyah, Budi Jordan. Nah, dia basket lah segala macam. Tapi dia SMA-nya beda, terus kita ngeliat anak basket canggih-canggih. Cuman kayak gue kayak volley kagak ada yang. Gue tuh nggak demen nggak demen yang udah Rame. Emang udah side stream dari dulu. Iya, ya. ini cikal bakal menjadi anak pang tuh kan dia nggak mau gitu sesuatu yang mainstream gitu mungkin. Basket. Tapi gue demen nonton basket. Iya. Dan bisa lah asal bisa Sedikit. doang gitu segala macam. Nah, cuman gue lebih ke volley dan kebetulan memang bokap gue tuh salah satu ketua PBVSI di Sulawesi Utara dulu. Gitu. Oke. Jadi akhirnya gue mau nggak mau diikutin volley dan emang gue hobi juga. Gitu. Berantakannya gue nggak berhenti main volley. Gue akhirnya berhenti main volley cuman gara-gara lagu doang. Lagunya? Jadi ada lagunya Social Distortion. Itu judulnya Story of My Life di lirik tengah. Bukan Story of My Life. Beda. Itu One Direction. Ini social Distortion. Nah, itu ada lirik dia nulis I didn't have much interested sport or school election. Wah, gue tidak suka dengan olahraga dan ekstrakurikuler. Sedangkan ekstrakurikuler gue volley, olahraga semua nih. Gue berhenti aja dulu. Gara-gara lagu. Gue ngefans banget sama Mike Nash pada saat itu. Gue mau jadi punk rocker. Ternyata Mike Nash boxing. Bang. Kesana juga. Akhirnya kesana juga, boxing juga. Kagak, baru tahu pas udah ada internet. Gara-gara gue udah keburu nggak jadi atlet. Udah keburu ngambil tenaga buat olahraga. Kan masalahnya zaman itu gue nggak ada informasi kan. Informasi tentang apapun kita telan mentah-mentah apa yang ada di lirik ya kan. Nuclear Assault punya lagu Long Hair Asshole. Kok ini band metal lagunya Long Hair Asshole? Gak akan gondrong namanya. Berarti dia nggak mau gondrong. Kita anti metal. Padahal kagak gitu juga. Gitu. Tapi tahun segitu ya, emang mungkin kalau kita ngelihat role model atau idola kita tuh yang bisa kita cari informasinya dari lagunya ya. Dari liriknya. Gue benci Bon Jovi gara-gara James Hetfield. Kenapa? Tiba-tiba di sebuah majalah Metal Hammer apa keren gitu, di majalah depan set James Hetfield pakai Explorer-nya dia yang putih. Di samping bawahnya tulisan ke bawah tuh fuck Bon Jovi. Jadi padahal tuh lagu jadian gue sama cewek gue pada saat itu kan. Terus tiba-tiba ada Silent Night lagunya Bon Jovi yang Silent Night we both like a candle. Itu lagu jadian gue deh. Langsung gue punya baju Bon Jovi gue coret. Anjay. Poster Bon Jovi gue gambarin setan. Fuck Bon Jovi. Gara-gara James Hetfield pada temenan. Oh dia cuma gimmick aja ya. Gimmick. Ya kayak temen ngeceng-ngecengin. Iya. Itu berarti waktu jadi atlet waktu SMA sama SMP tuh ya, Bang? SMP sampai SMA kelas 2. Sampai SMA kelas 2. SMA kelas 3 gue masih sering main tapi masih sering ikut latihan, masih ikut training club, cuman gue udah jarang banget gara-gara udah mulai 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 ngeband. ngeband. Dan bahkan katanya waktu SMA itulah terucap atau tergusung apa ya bahasanya ya? Terciptalah nama Buluk. ya.
Dikarenakan baju SMA-nya yang sungguh sangat buluk saat itu. Ya, jadi seragam anak-anak SMA kan putih abu-abu kan. Gua krem abu-abu. Kayak Broken white. nyari pramuka. Broken white. Lebih gelap lagi pramuka jadi. Iya. Gak pernah gua cuci. Itu beneran nggak pernah cuci? Gak pernah. Jadi gua SMA dipercik. Kadang-kadang gua baju SMA tuh gue panas, gue lebih seneng kayak dulu kayak gaya-gayaan pakai baju-baju band kan. Jadi baju SMA gue setelah pulang sekolah gue taruh di laci meja. Kan debuan tuh. Jadi pas masuk kelas baru gue pakai. Oh. Belakangnya ada serikaan Sugali tuh. Sugali. Yang disetrikakan tuh Iwan Fals, Sugali. Iya. Yang sablonan gitu ya? Sablonan, Iya, sablonan pakai setrika yang panas dulu, Boy. Pernah tuh gue dulu. Itu akhirnya jadi terciptalah nama buluk. Orang ada panggil buluk. Sebenarnya di rumah juga ada panggil buluk sebagai ledekan dari Lukman kan. Jadi di rumah tuh sebenarnya panggil buluk calon istri gue gitu. Buluk. Ibu Lukman. Ricky Seringai istri dipanggil Burik. Bu Riki. Endang Bang, perjalanan abang dari awal pertama kenal yang tadi dikenalin musik punk gitu segala macem. Abang tuh udah punya beberapa band kan gitu. Iya. Seperti yang dan yang pernah abang jalanin band itu rata-rata semua orang harum namanya gitu maksudnya. Harum gitu maksudnya semua orang tahu lah gitu. Itu bisa diceritain nggak Bang? Apa aja? Awal pertama kali berkarir musik. Awal karir musik gua punya nama band gitu. Itu Antiseptik. Antiseptik. Duluan gitu ya. Itu dia duluan ya? Jadi Antiseptik sudah ada dari tahun 88 dengan nama. Ya, Belum lahir. Diket dulu namanya Diket. Belum lahir ya. Anjir. Nah, gua masuk Septik tahun 90. Oke. Masuk Septik dan akhirnya Antiseptik pun memutuskan ganti nama dari Diket menjadi si Antiseptik itu. Isinya ada gua, almarhum Acit, almarhum Robin Hutagaul tuh drummer band Noksa. Ya. Nah, terus sama gua di situ main bass. Sama Berry sampai saat ini masih aktif di Antiseptik. Antiseptik berjalan dari 90 sampai gua pribadi Antiseptik kan sampai sekarang masih ada, cuman gua 90 sampai 96. Di 94 gua sebenarnya sudah punya band lagi tuh. Jadi gua punya 2 band. Apa tuh? Waiting Room. Waiting Room. Legend. Tahu deh. Waiting Room 94. jelas. Nah, di Waiting Room gua nyanyi, di Antiseptik gua main bass. Ya, dua inilah. Cuman ada ketidakcocokan gue dengan tongkrongan geng-geng Septik waktu itu. Kayaknya gue lebih memilih si Waiting Room pada saat itu. Jadi kayak, wah udahlah gue kayaknya satu-satu aja deh. Tapi gue masih main sama teman-teman Septik, masih main. Cuman kayak udah nggak cocok lah gitu. Akhirnya gue sama si Waiting Room sampai 2002. Dari 94. 2002 gue keluar dari Waiting Room, vakum setahun, 2003 Superglad. Gitu. Justru 2003 Superglad ya? Ya, 2003 Superglad baru bikin. Baru akhirnya, tapi si isi personel Superglad dari Waiting Room juga diambil. Mungkin itu. Semuanya terkenal loh. Jelas. Kalau saya dari dulu pengen bikin band terkenal, mungkin jangan-jangan gara-gara Bang Buluk nih. Bikin band nih Bang. Lu drummer kan? Iya, drummer gue. Lu bisa pegang Gua gitar. apa aja lah yang penting depan. Gue yang penting sama Bang Buluk dah. Ada gue bisa main bass. Aja deh. Nah, terus gue tuh sama Superglad 2017, gue vakum. Di 2017 vakum, kayak nggak mau ngeband lagi. Tapi 2018, gue udah ketemu anak-anak Kausa. Gitu, 2018 gue ketemu anak-anak Kausa. Di mana akhirnya 2019 awal Kausa rilis album duluan malah. Si Supergladnya malah gua abaikan dulu pada saat itu. Tapi akhirnya setelah Kausa rilis album, anak-anak Superglad nanya, gimana nih kita nih nasibnya? Ya udahlah, aktifin lagi yuk, gue punya 2 band ya. Udah, akhirnya 2019 pun Superglad ngerilis single doang. Kausanya ngerilis album. Daripada gue keder promonya, keder sono sini, jadi manajemen gue gabungin, lu bikin tour deh nih 2 band langsung. Gitu. Sekalian aja. Jadi akhirnya tour lah waktu itu, Superglad versus Kausa. Keren. Itu bikin turnya. Capek nyanyinya gua tapi. Musisi dia Lohanko terus gue. Kalau nggak Lohanko, ini apa kecap sama jeruk nipis. Itu berarti kalau zaman Waiting Room atau zaman Superglad kita sempat dapat gogon-gogon gosip-gosip underground gitu ya. Itu kalau Waiting Room
sama Superglad itu zaman Bang Buluk tinggal di rumah gedong, apa tinggal di rumah dalam gang? Sultan coy. Wih, Raffi Ahmad. Kan sekarang Sultan, parameternya Sultan tuh Raffi Ahmad. Sultan Kandara. Tapi ya gue dalam keadaan masih sangat mampu lah. Gitu. Jadi pas saat itu era waiting room, era Superglad sih masih biasa-biasa aja, nggak tahu gimana-gimana. Tapi era waiting room sampai dari zaman gue SMA sih lebih sultannya lagi. Dari SMA ke lebih sultannya lagi. lebih mampunya lagi lah. Jadi mobil punya, apapun yang gue mau punya. Ya jadi akhirnya ya udah emang tinggal di rumah gedong. Gitu. Tur mobilnya bahkan sampai dimodif-modif dulu ya. Lumayan. Dimodif men mobilnya men. Ban taruh di atas. Hah? Ban taruh di atas. Ya gila. Nggak jalan jadinya. Ada betapnya boy di atas boy. Ribet Jadi dulu gila. cewek gue cakep-cakep itu bukan karena muka gue. Karena Mobil. ya. Mobil apa bang dulu bang? Ada Astina. Astina. Tahun segitu lagi. Kalau segitu Astina yang lampunya begini boy. Ya. Nik. Terus M40. M40. 318. God damn. Sama C180. Cibo. Cibo. Itu doang. Itu doang. Tahun segitu 3 ya. itu. Tahun segitu 3. Rumah Sama gedong. Kijang Super buat dibikin di balap di drag race. Buset. Itu sama aja kalau zaman sekarang tuh Alphard. Ya, Benar, betul. benar. Tapi dibuat balap boy. Kijang Super di roll bar gitu buat drag race di Sudirman dulu gua. Hancur. Sudirman Lu mau lagi. nakal-nakal apa sih? Gila Ketawain ya, lu. Bang Buluk lu. Parameter pergaulan. Ya, itu gua gaul dari si teman-teman yang pada saat itu menengah ke atas sampai yang benar-benar mereka yang tinggal di daerah rumah gue. Rumah gue tuh di daerah Kayu Manis di Jakarta Timur. Ada tempat ada jalan yang memang isinya rumah-rumah elitnya, masuk gangnya isinya Brooklyn-nya lah. Oh, Bronx. Jadi gue gaul dari yang pinggir Jakarta, kaum urban di Jakarta sampai ke yang memang udah elit-elitnya. Gitu. Gimana tuh bang rasanya dari rumah gedong, kemudian lu pindah ke rumah yang di dalam gang? Stres, friend. Lu bayangin aja, Perubahan ya. motor NMAX aja kagak muat, lu gimana caranya? Hancur. Itu kalau bawa motor rumah gue pas kemarin pindah di gang, 2 tahun lalu lah itu. Lu kalau bawa motor seukuran NMAX ya, kaca spion mesti lu lipat dulu. Kan. Masuk lu mesti posisi kaki lu mesti kayak Superman, jadi kaki lu nggak bisa di kiri kanan gini. Jadi lu Rapat mesti. posisinya lu naik ke atas jok, pegang gangnya ini gini nih. Wah. Kayak gitu. Cuman dikit doang sih, semeter 2 meter doang, habis itu gede lagi. Jadi tuh gang rumah gua tuh dari gang jalan lumayan untuk 2 motor. Terus nggak tahu ada tanah kasus apa, jadi ini tembok orang, ini tembok rumah orang. Jadi terapit hanya sekitar jarak segini nih. Nah, lu bayangin segede itu pas. Nah, habis itu jalannya itu semeteran tuh. Segede gitu. Habis itu sana gede lagi. Sengketa emang tanah sengketa. Gede lagi. Jadi rumah gua ngontrak di situ karena murah, gede. Tapi masuknya Aksesnya labirin. Labirin. Ya udah dari situ ya. Tapi mau nggak mau kan gua bisa begitu karena kesalahan yang gue buat kan. Jadi mau nggak mau udah terimalah, bersyukur aja deh. Toh gue masih kagak kehujanan. Benar. Masih ada AC juga, seenggaknya Syukuri aja ya. Kagak pakai kipas sate lu gini. Syukur Syukur lah. Ya nggak ada tutupnya tuh. Iya. Bang, kalau kita nih seperti biasanya di Ngewewe season yang kedua, kita selalu menanyakan ke narasumber top 3 list. Apa ya? 3 top list. 3 top list. Top 3 list. Kita berbagi influence ke teman-teman yang nonton. Ya. Karena di program kita selalu pengen tahu narasumber dari berbagai macam background pun kita pasti selalu menanyakan 3 top movie sama dan musik. Pasti ada lah gitu kan. 3 top listnya musik Bang Buluk. Ya. Sepanjang masa Oh, gitu. sepanjang masa ya? Sepanjang masa boleh ataupun yang sekarang yang lagi gue dengerin panas-panas, sekarang. lagi dengerin juga Boleh. boleh. Untuk musik deh. Ya. Musik dulu. Untuk musik yang sepanjang masa adalah Sick Boy. Wih, lihat ditempel di badannya. Sepanjang masa. Jadi Sepanjang masa ya. Social Distortion. Itu emang itu band yang membuat gua
Itu yang jatuh cinta. Jatuh cinta Pak, itu itu Pak. Kagak jadi main poli itu gara-gara dia. Padahal mah ternyata dia main boxing. Sial. Itu yang berhentiin gue jadi toser katanya. Iya, padahal di poli mah atlet-atlet Liriknya sampai gue tulis di sini nih liriknya. I didn't have much interested sport or school election ada di sini nih. Ya ampun. Gara-gara lirik ini Nyatu sama gue darah, nggak jadi main deh. poli. Padahal atlet voli kan, Bang. Wih, boy. Digampar mental lo. Digampar pemain voli pernah lo. Jadi waktu itu banyaknya atlet-atlet voli, banyak yang pada pengen jadi atlet voli atau atlet basket atau olahragawan manapun. Karena pada saat itu era Orde Baru, semua atlet yang berbakat lu pasti akan masuk instansi pemerintah. Benar. Aman ya jadinya aman. Untuk pekerjaan. Iya, enak, boy. Yang kedua bang? Yang kedua tadi musik, yang kedua itu buat gua Hiryumi, Jimmy Eat World. Oh, Jimmy Eat World. Itu jadi waktu pas Hiryumi itu lagu gua pas Jimmy Eat World ke Indo, gua ngomong, jadi gua sama dibantu sama Melanie Subono, gua bilang Mel, gua ngefans banget sama band ini, gua pengen ketemu dong. Ya udah ikut gua. Gua ke belakang panggungnya ngobrol sama Jim Atkins dan segala macam. Ketemu tuh Terus ya. gua ngomong gitu, gua ada lagu Jimmy Eat World, Hiryumi, mengenang almarhum istri gua karena gini gua bilang gitu kan. Oh ya, wah, pokoknya asik banget nih. Udah gua nonton dari depan, kagak hujan nggak ada angin. Jim Atkins ngomong, "This song is dedicated for my friend," bla 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 bla. Dia ngomong buat gua lagu dari atas panggung tuh. Wah, gua langsung baca nih. Wah, gua langsung nangis. Wah. Ya kan? Iyalah pasti men. Terus sebelah gua Aryan, men. Wah. Campur. Itu berasa dirayain ulang tahun 7 kali nih, 7 tahun berturut-turut. Gua ya. Nah, terus yang ketiga ya. Oke, ketiga. Ini sebenarnya bukan lagu lama. Gue lagi seneng lagu ini dari beberapa bulan lalu sampai era pandemi. Lagu yang nyemangatin gue kalau gue lagi nyiram janda bolong, Botanikal. nyiram aglonema dan nyuci nguras cupang. Yoi, cupang. Ya kan? Lagi hobi cupang. Cupang is the key. Anak pang harus main cupang. Yo, pang. Pang. Pang harus main cupang. Pengatur Jepang. Nah, itu judulnya Los Angeles, yang nyanyi namanya The Midnight. Oke. EDM dikit lah kita. Yo. Gak jeng lagi. Enggak. Lo tuh lagu enak. Sama Itu selalu jadi soundtrack Positif ya? Positif ya? Iya. Dari iya. itu hampir tiap hari lo gue puter. Wow. Pokoknya setiap nyiram tanaman pasti The Midnight. The Midnight. Pasti The Midnight. Terus ini tuh Botolnya. Botolnya. Kayak nurunin bendera begini. Tiga tuh. Musik tuh, musik. Kalau untuk film bang, Movie. Film yang paling sangat berkesan buat gue itu adalah Serendipity yang pertama. Serendipity. Oh, film lama tuh. John Cusack sama siapa yang main jadi Underworld tuh? Gue jadi lupa namanya, idola gue padahal dia bukan Anne Hathaway. Lupa gue. Yang main Serendipity. Serendipity, tenang. John Cusack sama Asu. Siapa namanya? Gue lupa. Udah belum, Teng? Udah, Teng? Sabar, King. lu kayak yang ada kuota aja. Pokoknya dia main Underworld juga deh. Ada wifi, King. Nih, Serendipity. Kate Beckinsale. Kate Beckinsale. Oh iya. Itu sering gue lakukan kalau dulu gue pendekatan sama cewek. Jadi Nonton dulu. itu Enggak, gini. diaplikasikan dari film. Lucunya gini, gue melakukan itu sebelum ada film itu. Oke. Jadi si Serendipity itu ceritanya dia ketemu di satu tempat, baru kenalan, mau Christmas, ya kan? Dia si cewek gini, kalau lu jodoh sama gue, mana gue minta duit $5 lu, ada dulu punya duit nggak? Oh ada nih $5, oke. Duitnya ditulis nomor sama dia, Oke. ditulis nomor handphonenya, Handphone. ya kan? Habis itu dibeli sama si cewek itu duitnya dibeliin hotdog. Oke, set. Kalau suatu saat lu nemu duit itu berarti lu jodoh gue. Gue akan cerai, gue akan tinggalin apapun yang ada di kehidupan gue, berarti lu tuh jodoh gue, kata dia gitu. Dulu gue setiap ketemu cewek di daerah mana gini-gini, gue suka robek duit tuh, cebanan aja jangan mahal-mahal. Gue suka robek duit, gue kasih ke cewek itu satu, ke gue satu. Kalau suatu saat lu ketemu gue, lu masih megang duit itu dan kita bisa satuin duit sobekannya, itu lu jodoh gue gitu. Seromantis itu dulu. Hancur.
Ikan. Jadi udah ada berapa 10.000 tuh sebenarnya di Indonesia kan? Ternyata banyak. Biar kayak pilihan ganda. Pilihan ganda Biar banyak puzzle-nya. Yang gak enaknya tiba-tiba 10.000 yang keberapa gue misalkan ketemu sini, yang lagi gue bawa 10.000 yang keberapa? Iya. Pas disatuin, kok beda sih betanya? Lu udah berapa orang nih sebenarnya? Siap. Itu film tuh yang pertama tuh. Serendipity. Yang kedua adalah Cool Running. Kurang nih. Itu film komedi romantis, komedi drama. Itu film true story tentang atlet Jamaika, tentang orang Jamaika yang ikut bobsled. Oh iya, Bang. Olimpiade musim dingin cuy, di saat Jamaika kagak ada musim saljunya. Itu kan. Buat gue tuh the best film, udah kocak tapi sedih. Keren, Cool Running. Tuh the best movie. Kedua, yang ketiganya nih. Gue belum nonton tuh kayaknya. Oh, lu bisa tonton tuh. Ya, Ada gua itu mau. lagunya Gua catat, Jimmy Cliff akhirnya ya. Jimmy Cliff. Jimmy Cliff ya? Terakhir jadi Oh. si bobslednya itu rusak, tabrakan. Tapi tetap masih Tapi dia demi supaya nyampe finish. Iya betul. Dia angkat bobslednya itu. Oh itu semua orang ini berdiri. Wah nangis gue. Anjing bagus film ini. Betul. Itu Cool based on Running. true story kan. Based on true story. Oh iya benar. Itu tuh harus ditonton Cool Running. Yang ketiga, Bang. 93 nih, Bay. Ketiga. Gila. Yang ketiga film sepanjang masa sebenarnya banyak sih yang sangat ngena. Banyak film drama gue cuy. Gue tuh lumayan rada demen drama daripada action. Oh berarti emang suka nonton gitu ya. Film ketiga yang buat gue keren itu adalah Big Fish. Filmnya Tim Burton. Oh, Tim Burton Ya. gawat sih. Hampir semua film Tim Burton gue suka. Iya, Tim Burton gawat, Boy. Ya. Tapi Big Fish itu buat gue keren. Kisah seorang bapak ayah yang nggak pernah ketemu anaknya, ya kan? Dia cerita, jadi si ayahnya udah sekarat, anaknya datang ke rumah sakit, pengen tahu bapak lu waktu muda ya ngapain sih? Oh, bapak tuh dulu pernah punya temen kembar 3, penerjun payung, petinju juara dunia, penembak misterius. Wah punya temen banyak banget kesana gini-gini. Si anaknya kan, lu apa sih lu? Cerita lu tuh nggak mungkin aja gitu. Pokoknya si anaknya nggak pernah percaya, terus bapaknya meninggal. Pas penguburan semua yang diceritain ada semua. Ada semua. Ya biasanya kan kalau orang luar sana kan kalau yang meninggal sedikit saksian. Jadi yang penerjun payung lah, penembak misterius, terus yang kembar 3, yang jangkung, yang senjata yang diceritain bapaknya, anaknya nggak percaya. betul. Ada Datang semua tuh. di Judulnya apa tuh, Bang? penguburan. Big Fish. Big Fish. Jadi lo kayak akhirnya lo pas justru malah bokapnya udah meninggal, dia penyesalan seumur hidup dia, ternyata dia nggak percaya. Dia pertama nggak percaya ya. Tuh, deep boy. Dalam. Kita nggak mana kita tahu ya, maksudnya seorang Bang Buluk nih ya yang terkenal akan perjalanan musik, karir musiknya lah. Betul. Gitu. Dengan maksudnya dibalik ini ya. gitu kan. Itulah makanya banyak yang nganggep Do itu kecil. Tapi ternyata Do itu besar pendiriannya, Boy. Yoi, mighty tiny. Ada satu yang mau gua klarifikasi. Oke. Banyak yang nyangka gue pemabuk dalam arti narkoba ya. Iya. Narkoba gitu. Seumur hidup gua yang namanya sabu-sabu, morfin, putau, apapun itu nggak pernah ada di darah gua, friend. Go. Bersih gua seumur hidup gua. Yang ada di darah gua dulunya cuman ada kamput, drum, vodka, itu doang lah isinya. Alkohol doang. Social distancing kan. Yoi. Itulah tadi Bang Buluk, Boy. Kenapa jadi orang Batak lu? Nggak tak tahu juga saya. Gara-gara ada ini kita itu. Tupal. Jadi Batak gue. Tapi seru ya kita nanya-nanya lagi lebih dalam ya, Boy. Betul, Bang Gue Buluk jadi kayak diceritain, jadi yang zaman yang belum gue Iya, alamin, betul. jadi kayak ke visual gitu. sejuta pengalaman. Sejuta pengalaman. Dan sebagai gue orang yang gede tumbuh besar di kota Malang, ekspektasi gue tentang Bang Buluk bener berarti. Bener. Bang Buluk kita pengen nanya dong. Bang Buluk berarti macarin model berapa kali, Bang Buluk? Jujur aja. Iya, coba nih. Gue pengen tanya nih, bener. Gue inget-inget dulu ya. Oke. butuh semua bang, butuh semua buat ngitung. Soalnya kadang-kadang cita-cita seorang rockstar ya itu macarin model, Boy. Iya. Cita-cita lu rockstar. Ya enggak, semua orang juga pengen dapat pasangan yang cakep kali. Kalau model masih cakep. Standarnya itu ada. Dulu 5. 5. Model tuh ya. Model. Katanya. Siapa aja nanti kasih tau ya, Bang. Off air aja. Iya, makanya ntar kasih tau ya, Bang ya. Kasih tau ntar ya, pas oper asik. Siapa tahu punya adik modelnya. Adek udah jauh juga sama kita. Ya siapa tahu adik paling kecil, Boy. Oh, ada bontot. Iya. Itu 5 model. Itu deep semua hubungannya.
Iya, bukan yang buat main stand enggak. Emang itu pacaran serius. Efek dari duit kertas tadi ya? Iya. Udah kertas justru main stand. Iya. Strateginya ya dibagi-bagi ya planningnya ya. Tapi yang model itu benar-benar serius ya jalaninnya. Ya, itu mah nggak duit kertas tapi bunga. Nah, denger nih, berita santer nih. Gogon. Katanya pernah denger Mas Buluk ini, Mas Buluk, Bang Buluk pernah ada cerita pengen bunuh diri. Suicide. Wah. Itu ada hubungannya nggak sih? Dengan model-model itu? Enggak. Oh bukan? Enggak. Itu mah pas gua jatuh, lagi benar-benar jatuh, lagi kayak lo gini, lo nggak punya kerjaan. Band yang lo jalanin tuh benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, stagnan, mandek ini segala macam. Terus lo malah boleh dibilang punya masalah yang harus lo selesaikan, tapi lo nggak bisa kayak nggak ada jalan keluar lah, kayak gitu. Kehidupan. Ya, kehidupan lo benar-benar di bawah. Nah, niat gua adalah pada saat itu tuh gobloknya itu gua pengen udahlah satu-satunya jalan kayaknya bunuh diri deh, gitu ya kan. Padahal sebenarnya gua mau ngasih tahu juga kagak ada yang namanya nggak ada jalan keluar, friend. Beneran. Pasti ada. Pasti ada. Itu gobloknya gua aja pada saat itu mikir pendek yang kayaknya koit enak nih kayaknya gitu kan. Waduh. Nah, tapi koit apa yang enak ya gue mikirnya. Tetap milihnya yang enak. Koit apa yang enak ya? Enak. Ya, tapi akhirnya gue melakukan hal bodoh. Akhirnya gue mencoba bunuh diri. Kalau sampai tidak ditemukan sama temen gue ya, gue mungkin sudah nggak ada nih di ngewe. Ngewel. Jadi apa namanya? Jadi memang kebetulan aja memang belum jalannya. Jadi pada saat itu gue ditemukan sudah berbusa, sudah segala macam, dibawa ke rumah sakit pun akhirnya gue udah nggak sadar, udah diinfus, udah dikeluarin selang nih, udah kayak film alien tuh, yang Nah dari situ akhirnya teman-teman yang menyemangati lah, hampir semua teman-teman musisi, keluarga, teman main dan segala macam untuk kasarnya lu nggak boleh kayak gitu. Cuman pada saat itu ya memang susahnya gini. Hampir semua sih pasti. Ini banyak juga yang curhat sama gua. Bang, saya juga pernah sama nih sama abang nih kayaknya nggak ada jalan keluar. Gimana nih? Yang gua sharing atas dasar pengalaman gua ya. Gitu. Jadi semua orang juga akan beda jalur hidupnya yang ditentukan sama Yang Maha Kuasa. Gua pada saat itu akhirnya yang gua jalankan adalah bersyukur aja deh. Gitu. Dari apa yang kita terima deh. Memang harusnya udah kayak gini. Itu lu yang jalanin. Lu bersyukur aja. Dari situ gue berkaca sendiri sama yang gue lihat. Oh banyak orang baik di sekitar gue. Kenapa kita nggak berbuat baik juga sama orang-orang? Ya udah itu yang akhirnya gue jalanin. Jadi sebenarnya yang kata orang-orang yang di dalam pikiran itu buat lu semua yang ngomong udah nggak ada jalan keluar bang. Lu coba gini, udah bang, gue udah jalanin. Gue juga gitu. Gue dulu curhat masih ini, gue gini. Udah lu gini, udah gue jalanin. Ini juga. Semua yang dikasih tahu sama orang-orang yang lu curhatin, ya kan? Jawaban mereka udah lu jalanin tapi lu nggak bisa juga. Itu pun gue jalanin kayak gitu. Gue udah curhat si A, si B, si C, semua orang deh gue semuanya yang mereka kasih tahu lu mesti A, lu mesti B, lu mesti C. Udah gue jalanin tetap nggak ada jalan keluar. Nah jalan keluarnya ada di mana? Di lu sendiri sebenarnya. Okay. Lu sendiri yang bersyukur. Mindset lu sendiri mindset lu rubah bahwa gue bisa keluar dari sini. Nah gitu. Jadi kalau lu cuma nanya ke orang, sharing, lu jalanin tuh sih. Begitu-gitu aja, ya mindset lu rubah bisa, jangan putus asa langsung. Udah tapi nggak begitu-gitu aja, udah tapi ya begitu-gitu aja, udah nggak akan maju. Rubah mindset lu, niat yang baik, bersyukur. Gua jamin, bukannya gua takabur ini, tapi maksudnya itu bisa berubah. Pasti ada jalan keluar, kan? Bersyukur ya. Ya semua basicnya adalah semua masalah emang pasti ada jalan keluar. Kayak Bang Buluk bilang, nggak mungkin nggak ada. Ya. Alhamdulillahnya Bang Buluk di sekitarnya teman-temannya selalu support dia. Ada motivasi ya. Iya, karena kayak gue nggak punya duit, gue curhat. Ya, diketawain. Iyalah. Ngapain nolongin dia? Iya, lumayan. Terima kasih hiburannya. Terima kasih Bang Buluk untuk waktunya loh. Sama-sama. Kita sukses semuanya. Thank you banget Bang Buluk. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah pas off air lah ya. Yes. Oke, kalau gitu juga terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, yes. dan yang pasti
sekali lagi bintang tamu yang kita undang mungkin ada beberapa orang menganggapnya kecil. Tapi ternyata kalau udah lihat dan udah juga mendengar pengalaman-pengalamannya, Saya sungkem. wah. Sungkem. Saya sudah menghormati, tapi sekarang lebih sungkem lagi. Betul. Ngobrol. Ternyata kalau lu lihat kecil-kecil nggak bisa nih. Nggak bisa. Ini bener-bener Nggak bisa dianggap kecil. emang sudah layak di posisi itu Betul. menurutku. Jam terbang yang beda. Amin. Mighty Tiny. Kalau gitu kita nobatin langsung. Bang Buluk. Awas jangan salah. Ngewel. Bukan ngewe. Jangan terbalik. Oke lah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di Ngewel Season 2 barengan sama Ibel Dom Dom Mustang. Cihuy! Siau. Wow.